I Gusti Ngurah Made Agung lahir di Denpasar, Bali, 5 April 1876. I Gusti Ngurah Made Agung adalah seorang Raja Badung ke-7 yang berasal dari Denpasar, Bali. Karena pemerintahan Belanda terlalu ikut campur dalam masalah internal kerajaan, ia menjadi penentang adanya penjajahan Belanda. Pada 20 September 1906, Belanda mengebom Denpasar. Ia membangkitkan semangat perjuangan rakyatnya agar tidak mudah menyerah dan menyerukan berperang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Dalam perang puputan Badung tersebut, I Gusti Ngurah Made Agung dan pasukannya gugur pada 22 September 1906. Pada 4 November 2015, ia diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Letnan Jenderal Andi Abdullah Bau Masepe yang lahir di Masepe pada 1918 adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Ia menjadi pemimpin perjuangan dalam bidang politik dan militer dengan cara memelihara keamanan, mengumpulkan, dan merampas senjata dari Jepang. Masepe juga menyusun strategi untuk melakukan sabotase dengan memutuskan jalan yang biasa dilewati oleh Belanda. Dari tanggal 3 Februari 1946 hingga tertangkap pada 17 Oktober 1946, ia bersama pasukannya telah melakukan pertempuran dan penyerangan terhadap Belanda. Masepe wafat ditembak oleh pasukan Westerling pada 2 Februari 1947. Atas jasa-jasanya, Andi Abdullah Bau Masepe diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2005. I Gusti Ngurah Rai yang lahir di Bali 30 Januari 1917 adalah komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil. Pasukannya dikenal dengan nama sebutan Ciung Wanara. Setelah Jepang kalah perang, kemudian Belanda datang ke Indonesia untuk berkuasa kembali. Pada 20 November 1946, Belanda melakukan serangan besar-besaran di daerah Marga. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya membalas serangan tersebut dan memerintahkan pasukannya melakukan perang habis-habisan yang dikenal dengan Puputan Margarana. Pasukan Ciung Wanara yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Atas jasa-jasanya selama Perang Kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai diberi gelar pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975. Marskal pertama Anumerta Iswahyudi lahir 15 Juli 1918 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Iswahyudi dikenal sebagai salah seorang perintis TNI Angkatan Udara Indonesia bersama Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Hussein Sastra Negara. Ia ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan setelah terjadinya proklamasi. Di antaranya ikut serta dalam pengambil alihan kantor-kantor pemerintah dari tangan Jepang dan membuka hubungan dengan negara lain untuk mencari senjata yang diperlukan. Saat Iswahyudi bersama Abdul Halim Perdana Kusumah menjalankan tugas negara ke Bangkok dan Singapura pada 14 Desember 1947, beliau meninggal dalam kecelakaan pesawat yang ditumpangi di Tanjung Hantu, Malaysia. Atas perjuangannya hingga detik-detik terakhir mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Iswahyudi digelari pahlawan nasional pada tahun 1975. Margonda yang memiliki nama kecil Margana lahir di Bogor 1 Maret 1918. Setelah Jepang takluk akibat bom atom Amerika yang memporak-porandakan Nagasaki dan Hiroshima, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Margonda mulai aktif mengikuti gerakan kepemudaan dan bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat. Perjuangan Margonda dimulai di wilayah Depok pada 11 Oktober 1945. Pertempuran yang dikenal dengan nama Gedoran Depok bertujuan untuk merebut Depok dari tangan penjajah. Pada 16 November 1945, Margonda bertempur di Kalibata. Dadanya diterjang peluru yang ditembakkan oleh pasukan Belanda dan akhirnya Margonda dinyatakan gugur dalam pertempuran melawan Nika di Kalibata. Untuk menghargai jasa-jasanya, nama Margonda diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Depok.
Kapten Anumerta Pierre Andries Tendean yang lahir 21 Februari 1939 adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah seorang korban keganasan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Saat itu Kapten Pierre Tendean baru berusia 26 tahun dan menjabat sebagai Ajudan Jenderal Aha Nasution. Usman Janatin lahir di Purbalingga 18 Maret 1943. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin adalah salah satu dari 2 anggota KKO Korps Komando Operasi yang ditangkap di Singapura saat terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, Usman Janatin bersama Harun Thohir dan Gani bin Arub ditugaskan melaksanakan operasi di Wikora. Usman pun menjalankan misi sabotase dengan menciptakan huru-hara meledakkan sejumlah gedung di Singapura. Dalam pelarian, Usman Janatin dan Harun Thohir tertangkap tentara Singapura dan dijatuhi hukuman mati pada 17 Oktober 1968. Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan 2 KKO TNI Anumerta Usman Janatin dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 17 Oktober 1968. Kopral 2 KKO Anumerta Harun Thohir bin Mandar lahir 14 April 1943. Kopral 2 KKO Anumerta Harun Thohir adalah salah seorang dari 2 anggota KKO yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Harun Thohir bersama seorang anggota KKO lainnya bernama Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968. Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikkan menjadi Kopral KKO TNI Anumerta Harun bin Said alias Thohir bin Mandar dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 17 Oktober 1968. Raden Ajeng Kartini yang lahir 21 April 1879 adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan dan pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis wanita Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Begitu juga tanggal lahir era Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Komodor Udara Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma yang lahir di Madura 18 November 1922 adalah seorang pahlawan nasional dan merupakan tokoh yang pernah memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta. Ia meninggal dunia saat menjalankan tugas semasa Perang Indonesia-Belanda di Sumatera, yaitu ketika ia bersama Iswahyudi ditugaskan membeli dan mengangkut perlengkapan senjata dengan pesawat terbang dari Thailand. Karena pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Tanjung Hantu, Malaysia. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Raden Inten II lahir di Lampung 1 Januari 1834 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia kebanggaan masyarakat Lampung yang gigih melawan Belanda di usia muda. Raden Inten II mulai melakukan perlawanan mengusir Belanda sesaat setelah dinobatkan sebagai ratu di Lampung pada usia 16 tahun. Dalam peperangan melawan Belanda, Raden Inten II memilih untuk melakukan perang gerilya. Ia sadar tidak akan bisa menang jika perang terbuka dengan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar. Setelah hampir 8 tahun melakukan perang gerilya, membuat pasukan Belanda hampir putus asa menangkap Raden Inten II. Namun karena seorang pasukan Raden Inten II yang menjadi pengkhianat, sehingga Raden Inten II ditangkap dan dibunuh pada 5 Oktober 1858.
Robert Walter Monginsidi, lahir di Manado 14 Februari 1925, adalah seorang pejuang kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, namun pada September 1945 Belanda kembali datang dan menjajah Indonesia. Monginsidi yang tidak terima kedatangan Belanda menjadi terlibat dalam perjuangan melawan Nika di Makassar. Robert Walter Monginsidi ditangkap dan dieksekusi di depan Regu Tembak pada 5 September 1949. Robert Walter Monginsidi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November 1973. Brigadir Jenderal Anumerta TNI Ignatius Slamet Riyadi terlahir dengan nama Sukamto di Surakarta 26 Juli 1927, adalah seorang tentara Indonesia. Setelah Jepang menyerah, Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Karena tidak mau dijajah kembali, rakyat Indonesia pun melawan balik. Slamet Riyadi memulai kampanye gerilya melawan Belanda. Slamet Riyadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang. Slamet Riyadi menjadi perwakilan Republik Indonesia pada saat kota Solo diserahkan Belanda kembali kepada Pangkuan Republik Indonesia. Pada 4 November 1950, ketika ia sedang berusaha menumpas pemberontakan RMS di gerbang benteng Victoria Ambon, ia tertembak dan meninggal pada 4 November 1950. Untuk mengingat jasa perjuangan Slamet Riyadi, pada 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menobatkan Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia. Supriyadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923. Pada Oktober 1943, Jepang mendirikan sebuah milisi bernama Pembela Tanah Air guna membantu tentara Jepang menghadapi sekutu. Supriyadi ikut bergabung dalam peta dengan pangkat Sodanco atau Komandan Peleton. Begitu menyelesaikan pelatihan, Supriyadi ditempatkan di Blitar, Jawa Timur. Ia bertugas untuk mengawasi para kerja paksa. Penderitaan para Romusa yang kemudian membuat hati Supriyadi tergerak untuk melakukan pemberontakan. Pada 14 Februari 1945, tentara peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi melancarkan serangan. Sayangnya, Jepang berhasil meredakan pemberontakan tersebut. Sekitar 6 hingga 8 orang ditangkap dan dihukum mati. Atas jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia, pada 9 Agustus 1975, Supriyadi dinyatakan secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Martha Christina Tiahahu, lahir di Maluku 4 Januari 1800, adalah tokoh wanita muda dari Maluku yang memimpin perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah Belanda yang memonopoli perdagangan rempah-rempah sehingga mengakibatkan kesengsaraan rakyat Maluku. Martha dikenal sebagai gadis yang pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Pada saat Martha menginjak usia 17 tahun, ia sudah mulai mengikuti jejak sang ayah, yaitu Kapitan Paulus Tiahahu, Raja Negeri Abubu, dalam memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Martha Christina ikut berjuang bersama pasukan ayahnya melakukan pertempuran dalam Perang Patimura pada 1817. Pada 12 Oktober 1817, Belanda melakukan penyerangan terhadap rakyat Maluku, sehingga Martha dan ayahnya tertangkap. Ayahnya dijatuhi hukuman mati, sementara Martha diasingkan ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, ia menghembuskan nafas terakhir pada 2 Januari 1818. Daan Mogot yang memiliki nama asli Elias Daniel Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 1927. Mayor Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus menjadi direktur pertama Akademi Militer Tangerang pada 18 November 1945. Setelah Jepang dinyatakan kalah perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia bersama 36 taruna dan pelatih Akademi Militer
dinyatakan gugur dalam pertempuran melawan tentara Jepang saat hendak melucuti senjata mereka di hutan Lengkong di Tangerang.